warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jalali wal ikram, alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ala nujuma wal kawakibal idham wa ala alihi wa ashabihil kiram budurit tamam wa syumusi dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la mathilalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah, fa inni uswikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, terutama nikmat iman sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita ini dengan berjemaah. Semoga apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ini semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang telah menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah ini saya selaku khatib akan mengajak kita semua untuk merenungkan dan mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh seorang bijak bestari yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Luqman yang berjuluk Al-Hakim. Pesan ini oleh beliau ditujukan kepada putranya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Luqman adalah seorang laki-laki yang bijak, adalah seorang laki-laki yang hakim, yakni orang yang diberikan hikmah dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ia terkenal dengan nama julukan Luqman Al-Hakim. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya diceritakan dalam Al-Qur'an. Ia mengawali nasihatnya dengan memperingatkan putranya dari syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dan menyebut syirik sebagai kezaliman yang sangat besar. Allah menceritakan nasihat indah tersebut dalam firman-Nya yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadirin yang berbahagia, inilah kebiasaan para nabi, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, yang mereka prioritaskan untuk diajarkan dan disebarkan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik. Karena iman dan menjauhi syirik adalah hal yang terpenting bagi seorang hamba dan berkaitan dengan kebahagiaan hakikat, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Setelah memperingatkan putranya dari syirik, Luqman pun melanjutkan nasihat dengan mengatakan,
ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan buruk seberat biji sawi, sekecil apapun, dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah mengetahuinya dan akan memberinya balasan. Sungguh Allah maha mengetahui perkara-perkara yang samar dan maha mengetahui hakikat perkara tersebut. Dengan nasihat ini, Luqman memberikan pemahaman kepada putranya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu, sampai-sampai seandainya ada suatu perbuatan buruk seberat biji sawi pun, maka itu tidak menjadikan Allah lemah sehingga ia tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan akan mendatangkannya di hari kiamat untuk diberi balasan, dimanapun keburukan itu berada dan dimanapun keburukan itu dilakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, Luqman kemudian mengajari putranya tentang furu' syariat Islam setelah mengajarinya tentang usul akidah Islam. Ia berkata, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan serulah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Para hadirin yang dirahmati Allah, Luqman memerintah putranya dalam nasihat ini untuk melaksanakan kewajiban yang paling penting dan yang paling utama setelah iman, yaitu sholat yang merupakan ibadah fardu dalam syariat semua umat terdahulu. Kemudian Luqman menasihati putranya agar senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak berbuat baik dan melarang melakukan kemungkaran. Keduanya adalah dua pilar penting yang menjadi tonggak terwujudnya masyarakat yang soleh, yaitu dengan mengajak menunaikan perkara-perkara wajib dan yang paling utama adalah iman, juga dengan melarang melakukan perkara-perkara mungkar, dan yang paling berbahaya adalah kekufuran dengan segala macamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu Luqman pun membimbing putranya agar bersabar, karena sabar dengan segala macamnya adalah cahaya yang menyinari jalan setiap muslim. Jadi beriman itu harus disertai dengan sabar untuk selalu berpegang teguh dengannya. Begitu juga amar ma'ruf. Nabi begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar membutuhkan kesabaran untuk dapat melalui rintangan yang menghadap. Begitu pula seluruh ibadah-ibadah lainnya membutuhkan kesabaran. Setelah itu Luqmanul Hakim menasihati putranya agar berakhlak mulia, dan ia pun berkata, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Para hadirin yang dirahmati Allah, sejatinya sombong itu ada dua. Pertama, mengetahui kebenaran lalu menolaknya karena yang menyampaikan lebih rendah status sosialnya, lebih sedikit hartanya, lebih muda usianya, dan lain-lain macamnya. Yang kedua, merendahkan orang lain. Dan kedua jenis kesombongan ini termasuk dosa yang besar. Undur maqal wala tandur mangqal.
Lihatlah apa yang dibicarakan dan janganlah lihat siapa yang membicarakan. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersikap rendah diri, kita bersikap rendah hati kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Mari kita perlakukan orang lain dengan cara yang baik. Mari kita simak dengan baik apa yang orang lain bicarakan kepada kita. Kita dengarkan seksama nasihat yang disampaikan kepada kita. Janganlah sekali-kali kita melihat kepada diri sendiri dengan pandangan pengagungan diri dan memandang orang lain dengan pandangan penghinaan. Jika kita mendengarkan kebenaran dari seorang, maka janganlah kita menolaknya karena ia lebih muda, lebih minim ilmunya, lebih sedikit hartanya, atau lebih rendah status sosialnya. Sebaliknya, hendaklah kita terima, kita ikuti, serta sebisa mungkin kita amalkan perkataannya kalaupun memang itu bermanfaat bagi kita. Semestinya kita bergembira karena masih ada seorang di antara kita, masih ada seorang muslim di antara kita yang masih mau menasihati kita, menghendaki kebaikan dan selalu mengupayakan untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama menganjurkan nasihat, berbuat kebaikan. Kemudian ditanyakan kepada Nabi oleh para sahabat, bagi siapakah wahai Rasul? Nabi pun menjawab, lillahi wali rasulih wali dinih wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Nabi, kebaikan itu kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang biasa yang bukan pemimpin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat terutama kepada diri saya pribadi dan bermanfaat kepada hadirin sekalian, dan semoga kita selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan-perjalanan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.